Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Evan. Di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari part 1, yaitu pesantren mondok. Dari part 1 kan si Farhan sama si Sandy tuh kan. Nah, buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa ditonton dulu ya, karena supaya nyambung ceritanya. Oh iya, dan buat kalian juga yang punya cerita dan ingin sharing-sharing, boleh banget. Kalian tinggal kirim cerita kalian di email di bawah description box. Oke, langsung aja ke ceritanya. Part 2 ini adalah part terakhir buat ceritaku. Di part 1 aku udah sama Sandy. Nah, di part 2 ini ada Arman dan Rico. Waktu itu tanggal 31 Januari 2023. Asrama aku mengadakan camping di salah satu wisata yang ada di Bandung. Kita harus prepare buat keberangkatan besok malam. Ya, Sabtu kegiatan kami dari malam Sabtu dan pulang malam Senin. Sekitaran 2 hari 1 malam. Singkat cerita, kita dan anak-anak pesantren udah sampai di area. Dan kita pun dibagi kelompok. Satu tenda itu 3 orang. Dari situ aku udah mikir, aku takut satu tenda sama Sandy, kakak kelas yang nyebelin itu, yang aku ceritain di part 1. Kalian pasti tahu. Guru pesantren mulai mengacak nama. Jadi satu tenda itu ada 3 orang, 1 junior dan 2 senior. Semua diacak. Dan ketika pembagian kelompok, aku satu kelompok sama Arman dan Rico. Di situ aku bener-bener seneng banget, karena ya gak disatuin sama si Kak Sandi. Setelah pembagian kelompok, akhirnya aku kenalan sama Kak Arman dan Kak Rico. Aku seneng karena ya dari aku masuk ke pesantren ini tuh jujur gitu kan, aku seneng banget malahan kalau deket Kak Rico, karena walaupun 3 orang ini berprestasi, Kak Sandy, Kak Arman, dan Kak Rico, tapi aku salpok terus ke Kak Rico karena dia tuh yang aku lihat ya, orangnya cakep, dan yang dari cara jalannya itu gue suka gitu kan. Ada nggak sih yang samaan kayak gue? Jadi kayak maksudnya cara jalannya tuh menarik aja gitu di antara yang lain. Dan tidak hanya itu, entah kenapa si Kariko ini tuh pembawaannya dingin dan susah ditebak. Apalagi dari cara dia ngomong, suaranya berdamage gitu. Ternyata pesona Kak Riko tidak hanya dikagumi oleh santriwati saja, bahkan disukai 2 gender sekaligus. Waktu itu menunjukkan jam 3 sore, dan kata Kak Riko, kita bagi tugas aja. Kamu Farhan bersihin makanan, beresin makanan, dan logistik lainnya Riko dan Arman pasang tenda, ya. Kakak tahu kok kamu masih belum bisa untuk kerja berat. Makanya gak apa-apa, sama Kak Arman dan Kak Riko saja. Anjir, dalam hati, ini Kak Riko udah cakep, menarik, ditambah perhatian gue tuh ya yang di posisi gitu, apa nggak meleleh gitu kan. Kalian semua di apa sih namanya tuh, di servis kayak gitu kan, apa nggak meleleh gitu kan. Kayak kamu nggak usah kerja berat-berat, biar Kak Arman sama Kak Riko aja gitu, kayak oh sangat dispesialkan ya. Di situ perasaan aku campur aduk, bener-bener antara seneng dan ya jelas lah makin penasaran sama dia. Singkat cerita, tenda itu udah mulai beres semua, dan aku pun udah beresin makanan buat stok besok. Tiba-tiba Kak Arman bilang,
Oke semua sudah beres ya. Hari ini udah mulai gelap juga. Sebentar lagi jurit malam. Abis Isya buruan masak dan masuk ke dalam tenda. Kita makan-makan dulu buat amunisi nanti malam. Dan disahut Kariko, oke siap. Dan begitu pun aku bilang, oke Kak Arman. Ya kita bertiga makan roti. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba Kak Riko bilang, kamu anak baru, gimana? Betah di sini? Katanya sih kalau anak baru harus dicobain sama seniornya. Dia sambil ketawa dan sedikit agak menggoda aku. Terus Kak Arman bilang, ya udah Rik, kita pakai aja dia berdua. Dan ya seperti biasa dia tertawa berdua. Dan gue kaget tapi jujur sekaligus seneng gitu kan. Maksudnya pakai tuh gimana sih Kak? Aku kan bilang kayak gitu sama si Kak Arman dan Kak Riko. Terus kata Kak Arman, masa kamu nggak paham? Perlu kita ajarin caranya dipakai gimana. Di situ aku bener-bener nggak bisa ngomong apapun, cuman diem aja sambil makan. Karena ya posisinya gimana ya maksudnya? Kan dia bilang kayak gitu. Terus gue ngerasa, oh ini ke arah sana nggak sih gitu kan pikiran gue. Dan tiba-tiba Kak Arman bilang, dan dia tuh sambil ngedeketin gue. Kan posisinya gini, kan itu udah di tenda. Terus Kak Riko sebelah sini di pinggir. Dan Kak Arman di pinggir juga. Itu di dalam tenda ya posisinya. Terus gue di tengah tuh. Dan tiba-tiba si Kak Arman ini nyamperin ke deket gue. Dan bener-bener nempel badannya gitu. Terus dia bilang sambil ngebisikin kayak gini, mau nggak dicobain? Gak akan sakit kok, santai aja. Terus gue bilang, maksudnya Kak Arman ini dicobain gimana ya? Terus Kak Arman bilang, nanti aja kalau misalkan camping ini udah beres. Atau enggak gini aja deh, kalau misalkan ini udah sepi atau nanti jurit malam, yang lain pada ya jurit malam, kita mampir dulu aja ke tenda sebentar ya. Jujur sih dalam hati gue ya, kenapa sih nggak Kariko aja yang ngomong kayak gini gitu kan. Ya walaupun dari part satu tuh si Sandy, terus sekarang ada Rico dan Arman. Mereka bertiga tuh adalah siswa-siswi yang siswa-siswi siswa yang berprestasi di sana. Karena tidak dipungkiri prestasi mereka tuh di dalam pesantren itu benar-benar bagus gitu kan. Bahkan si Kak Sandi nih yang menyebalkan tadi, yang di part satu, dia tuh bisa dapat gratis mie ayam di kantin karena dia lomba kaligrafi gitu, juara satu. Dan kalau misalkan kalian tanya, kok kamu nggak mau sih sama si Kak Arman gitu kan? Gimana ya? Karena yang aku lihat dari Kak Arman dan juga Kak Riko, yang aku suka tuh adalah ya Kak Riko gitu. Karena mungkin beda tipe. Tapi kalau misalkan untuk badan, kulit, itu tuh si Kak Riko sama Kak Sandy lebih putih gitu. Tapi kalau misalkan Kak Arman, dia tuh lebih ke manis, coklat manis gitu. Nah dari situ si Kak Arman kan bilang dari awal, pas mau berangkat jurit malam, dia bilang, kamu nanti kalau misalkan yang lain pada jurit malam, mampir dulu sebentar. Nah dari situ aku bilang, Kak Arman ini mau mampir gimana ya maksudnya. Terus Kak Arman tuh cuman senyum aja gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir gitu kan, kan ini ngobrolnya depan mata banget gitu kan. Bahkan aku bisa ngelihat Kak Arman ngomong dan begitu pun Kak Arman bisa melihat aku gitu kan. Dan itu pun setelah aku sadar ternyata Kak Arman ini lumayan manis juga gitu kan. Ya kalian ngerti gak sih gitu kan, maksudnya kayak halus tebel gitu. Terus hidungnya mancung. Tapi di antara bertiga ini, si Kak Arman itu badannya paling atletis gitu. Jadi maksudnya lebih ke apa ya, berotot gitu.
Ya, di antara mereka berdua gitu. Nah, makanya dari situ tuh aku karena penasaran gitu kan, terus ya jurit malam bentar lagi, sekitaran 2 menit lagi mau jurit malam, tiba-tiba Kak bilang, "Kamu di sini dulu aja, tunggu dulu, jangan ikut jurit malam. Nanti pas ibu guru absen, kamu bilang aja lagi belum siap prepare beres-beres gitu. Jadi kamu di tenda dulu." Nah sekarang Kak mau ke sana dulu. Kak bilang kamu lagi prepare dan belum siap-siap. Jadi nanti pas absen sama Kak diwakilin dulu. Pokoknya kamu siap-siap di sini dulu. Tunggu, jangan sampai kamu keluar, ya. Dari situ gue yang kelihatan bingung dan kaget gitu. Ini mau diapain sih gitu kan. Tiba-tiba gue di dalam dan Kariko pun udah beres siap-siap. Dan Kariko bilang, "Awas kamu, hati-hati." Karena ya omongan tadi tuh ya ke arah situ. Masa kamu nggak tahu? Terus gue yang kayak, "Oh, seriusan Kariko? Tapi masa iya sih? Atau jangan-jangan ada kejutan apa gitu buat adik kelasnya gitu kan?" Di situ gue masih positive thinking. Karena ya entah kenapa pikiran gue masih positif di situ. Dan tiba-tiba Kak Riko bilang, "Ya udah lo tunggu di sini aja, gue duluan ya." Ya udah Kak Riko, hati-hati. Dan ya beberapa menit kemudian gue sendiri dan itu udah nunggu sekitaran 10 menitan. Dan gue tuh baru sadar kayak ini gue di tenda sendiri dan mereka pada jurit malam. Dan si Arman ini, si Kak Arman kok nggak balik-balik kan? Disitu gue bener-bener bingung dan entah beberapa menit kemudian sekitar 5 menitan gue memutuskan untuk ya udah deh kayaknya ini gue dikerjain deh. Ya udah gue buka tenda terus gue langsung jalan. Setelah beberapa langkah gue jalan, tiba-tiba Kak Arman datang. Shh, jangan jalan ke sana. Masuk lagi. Ini bentar lagi saya ke sana. Tiba-tiba Kak Arman bilang kayak gitu kan. Terus ya mau nggak mau gue masuk lagi lah. Ketika masuk, tiba-tiba Kak Arman masuk juga. Dan ya Kak Arman di situ ngobrol. Tingkah lakunya tuh aneh banget. Karena biasanya dia yang suka bercanda gitu kan, humor. Tapi sekarang dia diem. Bahkan matanya tuh kelihatan yang penuh apa sih namanya? Ya penuh gairah gitu kan. Nah, di situ tuh aku cuman diem. Tiba-tiba Karman bilang, "Kamu ternyata lumayan cakep juga ya." Terus gue yang ngerasa GR dan apaan sih Kak Arman? Ada-ada aja. Ini di sini kita mau ngapain? Terus Karman bilang, "Udah, kamu duduk dulu aja, santai ya. Kalau boleh kamu tiduran." Itu ya gue yang karena malas berdiri terus kan ya udah gue tiduran di sana. Gue tidur. Sekitaran 20 menit gue tungguin kayak Karman ini mau ngapain sebenarnya, ini mau tiduran. Kalau untuk tiduran gini ya aku mending ikut Kariko aja jurit malam. Terus ke Arman tiba-tiba, aku lagi ini suasananya. Kalau memang udah aman, semua udah berangkat, baru kita mulai. Lah, emangnya ngapain sih Kak Arman? Jadi ini tuh gimana maksudnya? Nggak paham. Udah, santai aja. Masa kamu nggak paham sih? Dan tiba-tiba Kak Arman keluar tenda. Dia melihat sekeliling. Dan ya, ternyata kosong semua. Udah pada berangkat. Dan di situ tiba-tiba masuk lagi ke Arman dan ya masuk ke tenda dan buka baju. Di situ gue bener-bener kaget karena ternyata badan Kak Arman bener-bener bagus banget gitu kan. Lo tau gak sih kayak atlet-atlet renang gitu
yang badan-badan yang suka renang gitu kan, kayak gitu badannya. Terus ya gue bilang, gue ya maksudnya gue seolah-olah yang kayak nggak peduli gitu loh. Jadi gue bilang kayak gini, Kak Arman, pakai bajunya nanti masuk angin, kan ini dingin kan. Terus kata Kak Arman, lah katanya mau nyobain, kok disuruh pakai baju lagi sih, ayo sini sini deketan. Terus ya entah gimana pun, maksudnya gini loh, entah gimana pun caranya gitu kan, mungkin pikiran gue yang kayak ini sih Kak Arman mau ngapain kan. Tapi setelah beberapa lama kemudian gue tuh nggak sadar loh, gue nggak, maksudnya bukan dihipnotis ya, jadi gue nggak sadar bahwa tiba-tiba tuh gue udah ada di pangkuannya Kak Arman gitu, diajak ngobrol. Terus gue dielus-elus kepala gue, tiba-tiba dia meluk gue kan. Terus gue di situ ya cuman diem aja, karena kan posisinya itu dari pangkuan kan sekarang jadi berbaring gitu kan, jadi kayak tidur-tiduran gitu. Nah udah dari situ dia mulai meluk sih ke daerah dada, terus ke perut juga mulai meluk. Tiba-tiba eh ya itunya dia digesek-gesek gitu kan. Terus gue yang kayak, lah ini Kak Arman seriusan, gue bilang kan. Terus Kak Arman bilang, iya seriusan, bentar. Nah dia kayak gitu posisinya, kayak bentar bentar. Jadi ketika gue ngomong tuh dia bilang, "Shh, bentar bentar," kayak gitu. Terus tiba-tiba dadanya dia ke punggung gue kan nempel. Terus ya dari situ dia ngegesek-gesek. Tiba-tiba ya gue juga kan maksudnya ini kan, maksudnya terbangun juga kan gue juga. Nah tiba-tiba Kak Arman bilang, kamu buka aja celananya. Di situ gue bener-bener kaget, gue nggak, maksudnya gue nggak tahu harus ngapain gitu, karena gue diem aja. Tiba-tiba sama Kak Arman aja dibukain semua. Tiba-tiba udah kayak gitu, Kak Arman bilang, wah kamu menggoda juga ya. Tiba-tiba Kak Arman buka celana dan mendesah gitu kan, kayak sambil gesek-gesek kan. Terus gue yang keenakan ya gue diem. Tiba-tiba Kak Arman ngeluarin ludahnya dia. Terus ya mungkin buat pelicin kah, ya gue pasti kesana sih, karena pas dia ngeludah tuh di ke pantat gue gitu kan. Terus digesek-gesek dan entah kenapa ya enak gitu kan, kerasa anget gitu kan. Terus tiba-tiba dia masuk kan, dan itu rasanya sakit, bener-bener perih banget. Dan dia tuh maksudnya mainnya tuh nggak kayak pelan-pelan, jadi langsung masuk aja gitu kan. Gue sakit kan, otomatis gue kaget dan ya langsung menepis kan, menepis itunya ke Arman. Dan dia bilang, oh sorry sorry sorry, ya udah kita pelan-pelan lagi ya. Gak mau, Kak Arman sakit, kata aku bilang. Terus kata dia, udah katanya kan mau dicobain, ya udah santai dulu aja, yuk pelan-pelan yuk. Pokoknya dia menggoda terus gimana pun caranya, mungkin gue pengen mau. Tiba-tiba abis kayak gitu dia masukin lagi dan dikencengin. Anjir itu, anjir rasanya sakit banget cok. Dia dikencengin terus tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian tuh gue kira dia udah keluar gitu kan, ternyata enggak. Dia tuh bilang, aduh barusan mau keluar jadi diam dulu ya, aku pengen lama. Anjir, terus gue bilang, anjir si Kak Arman pengen lama. Di situ tuh ya kita mulai lagi kayak gitu, dan itu pindah posisi gue tengkurap gitu kan, gaya doggy style gitu. Dan dia mulai kencengin kencengin. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu tidur dulu aja lagi. Gue tidur lagi posisinya. Terus kaki gue diangkat kan satu ke dadanya dia, dan posisinya gue terbaring. Nah abis kayak gitu sama dia digas lagi tuh. Ya gue kan lama kelamaan digas terus kan, maksudnya keenakan gitu kan. Nah udah kayak gitu tiba-tiba Karman ya keluar gitu. Dan pas keluar tuh dia bilang, ternyata
punya kamu enak banget ya, sempit katanya kayak gitu. Terus dari situ ya elah, udah Kak Sandi make gue, terus sekarang Kak Arman make gue juga. Tapi dari gerak-geriknya tuh gue nggak curiga gitu mereka tuh masuk dunia pelangi gitu kan. Karena dari postur tubuh, dari cara jalan, dia ngomong dan lain-lain, itu tuh kayak orang normal biasanya gitu kan. Gue juga nggak expect bahwa dia tuh bakal ngegerayangin gue gitu kan. Nah dari situ gue nggak sadar bahwa si jam tuh udah menunjukkan sekitaran jam 9 malam gitu kan. Otomatis yang jurit malam 1 jam itu udah pada balik ke tenda kan. Nah pas balik ke tenda, tiba-tiba Kak Arman bilang, itu si Kariko udah mau masuk tuh, kita siap-siap dulu aja. Kamu jangan bilang ke Kariko kakak ngelakuin hal ini ya, awas aja. Terus kayak anjir, ini diancam lagi gue dari part pertama sama Kak Sandi diancam. Ini sama Kak Arman juga diancam juga nih. Gimana? Gue bilang kan. Terus Kak Sandi. Terus si Kariko itu mulai masuk tuh ke dalam, kita hening gitu kan. Terus tiba-tiba Kariko bilang, abis ngapain lu berdua? Alah, pasti udah enak-enak ya. Terus gue yang malu gitu, apaan sih Kariko? Enggak kok. Terus Kariko bilang ke si Kak Arman, lu udah pakai berapa kali anjir? Kasihan dia udah lemes kayak gitu. Gue yang maksudnya agak ketakutan gitu kan, karena ya mau gimana pun juga jujur sih gue takut, karena takut ketahuan guru dan lain-lain kan. Tiba-tiba Kariko bilang, itu anak-anak nanti start lagi jam 10 lebih 15, giliran lu dipanggil guru tuh ke Kak Arman tuh kan. Terus Kak Arman bilang, oh ya udah berarti lo di sini, lo mau juga nih, sambil ketawa kayak gitu. Terus gue yang berpikiran, wah ini pasti giliran Kak Riko juga nih yang kayak gini gitu kan. Ya gue seneng kan, karena gue penasaran kan sama Kak Riko kan. Terus tiba-tiba singkat cerita tuh menunjukkan pukul 10 lebih 15, dan akhirnya mereka semua pada jurit malam lagi sesi 2. Dan akhirnya gue di sana sama si Kak Riko berdua. Dan tiba-tiba Kak Riko bilang kayak gini, yuk main lagi yuk. Aku tahu kok kamu udah dipakai sama si Sandy. Terus kamu juga udah dipakai sama Kak Arman. Sekarang giliranku. Lah, kok Kak Riko tahu sih? Emang Kak Sandy sama Kak Arman bilang ke Kak Riko? Enggak bilang sih. Cuman ya jujur aja ya. Jadi di sini tuh ketika ada yang, ya maksudnya lo kan turunan Cino kan, ya putih gitu kan. Nah rata-rata kakak kelas juga, ya ke adik kelas yang kayak gitu. Tapi nggak semua kok, kita pilih-pilih katanya kayak gitu. Karena kalau nggak salah mereka bertiga tuh dari pas awal gue masuk tuh katanya udah tertarik katanya, kata Kariko. Tapi gue nggak tahu kan ya. Terus Kariko bilang, mau nggak main sama gue gitu kan. Tapi tenang aja sih, gue nggak langsung ke sana, kata Seriko. Terus maksudnya gimana Kariko ya? Ya gue cuman pengen di sep aja sama kamu katanya. Oh, terus gue yang kayak ya udah, karena mau nggak mau kan gue suka nih sama si Kariko. Ya udahlah, gue di situ mulai mulai main kan. Tadi kan kalau sama si Arman sama Sandy kan dia yang main duluan kan. Kalau ini enggak, gue yang main duluan karena ya gue penasaran gitu kan sama si Kariko. Gue buka bajunya tuh, tiba-tiba anjir putih banget. Gue juga kan putih, maksudnya gue ngelihat yang putih gitu lagi juga kayak, ya maksudnya menarik aja gitu kan. Terus hidungnya sama mancung. Terus yang gue suka tuh dia looks mukanya tuh kayak opa-opa gitu loh. Ya, terus badannya tuh bagus gitu. Jadi
enggak kurus, enggak gemuk juga, enggak berotot, jadi ya standar gitu kan badannya tuh. Nah tiba-tiba pas gue udah buka baju, langsung gue disodorin, kepala gue langsung ke bawahnya dia. Itu pas disodorin tuh belum dibuka sebenarnya si celananya, cuman gue digesek-gesek ke mulut gue, anjir sialan itu. Apa, sleting itu ke bibir gue sakit cok, di kepala gue di apa sih, disodorin ke sana tuh. Nah habis kayak gitu gue buka kancingnya, sletingnya gue buka, terus tiba-tiba anjrit, di antara si Sandy, si Arman, anunya dia yang gede gitu kan, anunya dia tuh gede, terus eh merah jambu gitu, terus warnanya tuh nggak coklat kan, kalau ke Arman sama Kak Sandy kan dia hitam ya, maksudnya coklat, kalau dia tuh lebih ke putih merah jambu gitu kan. Terus ya di situ gue kocokin, tiba-tiba dia ngedesai juga, terus pas gue sepungin juga, entah beberapa menit kemudian, 5 menitan kayaknya, itu langsung dimasukin ke dalam mulut gue gitu kan. Terus gue bilang, aduh Kariko pelan-pelan. Terus Kariko karena mungkin udah keluar gitu kan, udah puncak-puncaknya, dia terus aja maju mundurin pantatnya. Tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian dia keluar, dan keluarnya tuh di dalam mulut, bahkan ketelan gitu kan sama gue, karena saking besarnya kan sampai mentok ke tenggorokan. Tiba-tiba dia keluar, dan mau gue muntahin juga nggak bisa karena dia udah ke dalam gitu kan. Pas cerotnya ke dalam, itu udah bener-bener cerot langsung ke tenggorokan, cuman sisa sedikit yang gue muntahin. Dan gue mikir, anjir ini gue nelan seriusan, dan itu rasanya asin banget, asin, bau pandan, pokoknya gue kuak-kuak di sana tuh kayak kayak gitu. Terus tiba-tiba Kariko bilang, gimana, enak ya? Emang sengaja kok waktu gue mau keluar nggak dicabut, karena biar ditelan sama lo. Terus gue bilang, anjir sialan ini. Terus dia cuman masukin lagi, pakai lagi bajunya, terus masukin celananya lagi. Tiba-tiba dia bilang kayak gini sambil memegang kepala gue dilus-lus, makasih ya katanya. Terus dia jurit malam keluar tenda. Ya otomatis gue sendiri dong di tenda, ya gue sendirilah. Setelah jam satuan, kayaknya jam 1 subuh, subuh ya, iya jam satuan pokoknya, mereka berdua datang tuh. Mereka berdua datang tiba-tiba bilang, oh lo sendiri kenapa nggak ikut si Riko tadi? Terus Riko bilang, enggak man, dia capek kayaknya, jadi gue tinggalin aja. Padahal di situ gue bilang, anjir sialan, orang si Kariko udah mau ke gue, kata gue kan. Terus tiba-tiba jam 1 tuh udah pada pulang kan. Nah jam 2 tuh udah pada tidur semua. Nah dari tidur semua kan tendanya, aku tuh sama Kariko ke Arman tuh tendanya tuh paling ujung, jadi nggak yang berdempetan gitu loh, jadi sengaja paling ujung gitu, mungkin karena rencananya si Kak Riko sama Kak Arman mungkin. Nah dari sana setelah jam 2-an, gue kan lihat jam tuh kan, gue nggak tidur. Setelah setengah 2-an mau jam 2 setengah 3, gue tidur tuh terlelap. Gue nggak ngerasa apa-apa, pokoknya gue di situ tidur aja. Pas gue tidur, tiba-tiba gue sadar-sadar tuh gue udah dipakai lagi. Mulut gue udah sama Kak Arman, mulut gue udah sama Kak Riko dimasukin punyanya dia. Terus yang pantat gue juga udah dimasukin sama Kak Arman. Makanya gitu, gue digerayangin sama 2 orang sekaligus. Gue di situ sadar-sadar tuh kayak yang ngerasa sakit gitu kan. Pas gue sadar ternyata gue udah digerayangin gitu kan. Terus gue bilang, aduh gue nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya gue di situ cuma diem aja ngerasain sakit. Tiba-tiba beberapa menit kemudian mereka berdua udah keluar, dan ya keluarnya di dalam si Karman ini tuh. Nah dari situ dia buru-buru pakai baju lagi,
Terus gue juga buru-buru tiba-tiba tidur deh. Dan besoknya udah siang tuh kan, lanjut jurit malam kedua lagi karena siang itu tuh kita benar-benar istirahat dan makan aja gitu kan. Nah dari setelah kejadian itu lo tahu ya selama itu tuh si Kak Sandy ikut join gitu kan. Jadi gue dipakai terus bertiga terus-terusan. Makanya ya sampai sekarang tuh mau lulus masih gitu kan. Sama dia bertiga masih dipakai. Cuman ya karena gue kesenangan dan gue keenakan juga jadi ya gue ya udah gitu kan. Jadi ketika make gue tuh dia bertiga bertiga terus sampai sekarang. Tapi bentar lagi sih mereka mereka berdua udah pada lulus juga kan. Jadi ya mau nggak mau gue pasti sendiri di sini gitu. Itu aja sih guys, singkat cerita gue, dan buat kalian juga yang mungkin agak penasaran ke part 2-nya nih udah dikasih ya part 2-nya. Nah jadi buat kalian semua intinya hati-hati buat mau masuk kemanapun, hati-hati dan jaga diri kalian baik-baik supaya nggak mengalami kayak ya cerita gue gitu kan. Oke, terima kasih banyak yang udah mendengarkan. Jangan lupa follow dan juga subscribe ya. Jangan lupa like juga, oke? See you next time by video. Bye-bye.